Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Hari ini Jumat 18 Maret, saya Pastor Fius Octavianus menjumpai Anda semua untuk renungan hari ini. Apa yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini? Mari kita mohon berkat Tuhan untuk renungan kita di Jumat penuh berkat ini. Marilah berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau memperkenankan kami menjalani masa puasa kami dan pantang kami hari ini berkenan kepadamu dan mengajarkan kepada kami untuk mensyukuri rencana penyelamatanmu bagi kami semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang jahat itu dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus Nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insan yang terkasih, pernahkah kita mendengarkan sebuah ungkapan, kesempatan yang baik itu hanya datang sekali, dan kesempatan itu tidak akan pernah terulang. Kesempatan apa? Kesempatan untuk diselamatkan. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk berdoa. Kesempatan itu datang hanya sekali. Injil hari ini mengisahkan sebuah kisah yang tragedi. Bagaimana mungkin orang-orang Israel, dalam hal ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, telah diberi kesempatan menjadi orang yang diberi kesempatan untuk mencicipi kerajaan Allah, menjadi bangsa terpilih, menjadi umat kesayangan Tuhan. Tetapi mereka tidak menggunakan waktu, jabatan, titel, nama, julukan, dan hak sebagai anak Allah, bangsa terpilih itu, status yang sungguh istimewa. Mereka menyia-nyiakan
status yang luar biasa Tuhan berikan kepada mereka. Dalam Injil hari ini, mereka diangkat menjadi penggarap. Mereka dipilih menjadi penggarap. Tidak semua dipilih menjadi penggarap. Tidak semua dipilih menjadi bangsa terpilih. Hanya mereka. Tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Mereka menyia-nyiakan titel, status sebagai bangsa yang istimewa itu. Kita juga melalui baptisan telah diangkat sebagai anak Allah, status istimewa anak Allah. Dunia ini berapa miliar penduduknya, tetapi kita dipilih menjadi anak Allah. Kesempatan ini adalah sebuah status yang luar biasa menjadi anak Tuhan. Tapi kadang-kadang kita justru tidak menggunakan, tidak menyadari status kita yang luar biasa istimewa ini. Ketika kita datang ke gereja, kita melihat pemimpinnya, tidak menarik. Padahal bukan pemimpinnya yang kita harus lihat, tetapi apa yang disampaikannya adalah sabda Tuhan. Tuhan yang berbicara melalui mereka. Itulah yang harus kita perhatikan. Sangat menarik ketika di rukun-rukun mulai sepi. Kebanyakan hanya ibu-ibu, kebanyakan anak-anak. Semakin jarang orang dewasa yang mau ikut doa rukun. Mengapa? Karena di doa rukun, apalagi di saat ini adalah pendalaman iman. Kurang menarik pendalaman imannya. Orang yang membawakannya, pemimpinnya tidak menarik, tidak kreatif. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang kita mau dengar? Siapa yang harus kita perhatikan? Apakah pemimpin itu? Bukan. Tuhan yang berbicara, sabda Tuhan yang diwartakan. Itulah yang harus kita hargai. Di pelosok-pelosok umat Allah beribadah setiap hari Minggu hanya dipimpin oleh pengantar, oleh prodiakon, oleh ketua rukun, ketua wilayah, ketua stasi. Mereka bukan orang-orang yang belajar khusus kitab suci. Lalu ketika kita datang, tahu apa dia tentang kitab suci? Dia tidak pernah kuliah kitab suci. Apa yang akan dia jelaskan tentang kitab suci? Saudara-saudara, sadarlah. Sabda Tuhan yang dikatakannya bukan sabda pemimpin. Bukan renungan pemimpin, renungan tentang sabda Tuhan. Hargai Tuhan yang berbicara melalui mulut mereka. Ini yang kurang kita perhatikan. Semakin kita mampu membuka telinga, membuka hati, inilah kesempatan emas. Ketika ada peluang untuk berbuat baik, lakukanlah pertolongan, lakukanlah kebaikan. Itulah kesempatan emas. Saat ini Anda menjadi anak-anak Tuhan, gunakan kesempatan istimewa itu. Tunjukkan bahwa Anda sungguh anak Tuhan dengan perbuatan dan kata-katamu, dengan puasa dan pantangmu hari ini, dengan disiplin hidupmu sebagai anak Tuhan, disiplin dalam doa dan ibadah. Inilah cara kita untuk menunjukkan hak istimewa kita, status istimewa kita, anak Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.